menjelaskan mengenai sistem organ manusia. Jadi ini ada mata kelompok kami, ada katanya Kevin, Jolin Grace, saya sendiri Wilson, Moses, dan Raymond. Terus selanjutnya yang ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia ya. Ini ada mulut, ada kerongkongan, dan selanjutnya nanti akan dibahas di seterusnya. Jadi pertama mulut akan dijelaskan oleh Eike. Sebagai tempat untuk memakan makanan itu diproses di dalam mulut. Jadi mulut terdapat dua proses, yaitu mekanis dan kimiawi. Mekanis itu bagi akan mengunyah makanan hingga liquid, jadi lebih gampang membersihkan. Jadi kimiawi itu disebut manusia bersifat enzim. Enzim yang dihasilkan dalam proses juga adalah enzim bersalin, yaitu mengubah natrium menjadi maglaksa. Waktu tenaga tinggi tidak dan tidak mudah. Jadi fungsi itu menghasilkan makanan dengan bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Tidak berfungsi untuk mengatur lemak makanan saat sebelumnya dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut juga terdapat proses juga yang menghasilkan salina dan enzim disalin untuk mengubah amonium menjadi maglaksa. Lalu di dalam juga terdapat saat kita yang terdiri dari ada fun fact yaitu bahagia dalam setahun bisa mengisi 2 bak mandi yang ukurannya sedang. Selanjutnya di alam tubuh ini dia jadi fungsi yang ada di depan yaitu menyimpan makanan dan juga mengelola makanan. Untuk menghasilkan berita lambung ini menghasilkan yaitu asam folia, virus yang masuk bersamaan dengan makanan. Yang kedua ada vaksin mengubah protein menjadi vektor, yang ketiga renin mengubah telur menjadi kasein. Baik, di sini ada pankreas. Pankreas ini terletak di belakang lambung. Nah, jadi pankreas itu sendiri adalah salah satu organ pencernaan manusia yang memiliki ukuran sepanjang 15 sampai 25 cm dan bertekstur seperti spons atau berongga. Pankreas terletak di bagian belakang rongga perut, memanjang hingga organ limpa dan dikelilingi oleh organ pencernaan lainnya seperti usus 12 jari, usus besar, dan kantong ekor. Jadi fungsi pankreas itu, fungsi utamanya itu ada 2. Yang pertama itu ada fungsi eksokrin dan endokrin. Nah, jadi di dalam fungsi endokrin itu sendiri terdapat 3 enzim. Nah, ada enzim lipase, amilase, dan protase. Yang pertama enzim lipase. Enzim lipase itu berfungsi untuk mengurai lemak. Nah, enzim amilase berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Enzim protase termasuk tripsin dan kemotripsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Jadi fungsi eksokrin tadi berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Lebih tepatnya berikut adalah beberapa jenis enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ pankreas yang tadi saya sebutkan tadi adalah enzim-enzim. Fungsi endokrin. Nah, fungsi endokrin ini adalah sebagai kelenjar untuk menghasilkan hormon. Untuk menjalankan fungsi endokrin itu sendiri, organ pankreas itu tersusun atas 3 macam sel utama. Nah, 3 selnya itu sendiri ada sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Hormon ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal ke organ hati dan otot untuk melepaskan gula cadangan ketika tubuh kekurangan energi. Sel beta berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Adapun fungsi hormon insulin adalah untuk mengendalikan kadar gula darah
dalam tubuh dan mengubah gula darah atau glukosa berlebih menjadi energi cadangan. Dan yang ketiga, sel delta. Sel delta berfungsi untuk menghasilkan hormon somatostatin yang bertugas mengoptimalkan produksi enzim pencernaan pada pankreas. Dan akan dilakukan oleh teman-teman. Setelah makanan terus ke lambung, baru masuk ke usus 12 jari. Usus 12 jari atau duodenum digesitorum yang lebih dikenal sebagai usus 12 jari adalah salah satu bagian dari usus halus. Dia terletak setelah lambung. Jadi fungsi usus 12 jari menyerap nutrisi makanan seperti zat besi, asam fosfat, dan vitamin D, menetralkan makanan. Di sini dari lambung kan kena asam. Setelah kena asam, dinetralkan di usus 12 jari. Mengurai makanan, dia mengurai tidak semua makanan, hanya sebagian makanan yang akan diurai. Ya, di sini ada anatominya, superior part, descending part, horizontal, and ascending part. Superior berbatasan dengan pilus dan juga disebut dengan hati. Di superior, dia bagian pendek. Dia berhubungan langsung dengan liver atau hati. Yang di bagian ini akan diterima langsung dari yang kedua adalah descending part atau menurun. Di sini terhubung dengan pankreas dan epidendum. Terhubungnya ini di saluran ini terhubung dengan ampula hepatopankreatikus. Ketiga, horizontal atau berdatar. Di sini baru terjadi penyerapan energi, penyerapan zat dari makanan yang berasal dari stomach. Yang ketiga, ascending atau naik, dikenal sebagai seksi duodenum. Ini lapisan dari usus 12 jari. Yang pertama adalah glukosa, terdiri dari kelenjar glukosa dan budi. Keduanya berfungsi untuk menyerap energi. Yang kedua adalah glukosa, lapisan yang memiliki banyak pembuluh darah dan saraf, produksi lendir untuk menyerapkan makanan di dalam usus 12 jari. Yang ketiga adalah polaris eksternal, mencampur bahan makanan dari lambung dengan enzim pencernaan dan juga mendorong pergerakan menuju ke dalam jaringan. Yang terakhir, ini adalah lapisan lembut serosa atau lapisan usus 12 jari. Selanjutnya, setelah dari usus 12 jari kita akan masuk ke dalam makanan itu akan masuk ke dalam usus kosong, yakni jejunum. Usus kosong atau jejunum adalah bagian usus halus yang berada di tengah di antara duodenum dan juga ileum, yakni usus penyerapan. Jejunum berbentuk selongsong tabung berdiameter 2,5 hingga 3 cm yang dilipat berkali-kali. Jejunum memiliki titik usus yang tebal dan berwarna merah. Selanjutnya saya akan membahas mekanisme kerjanya di jejunum. Yang pertama adalah makanan yang bercerna, sebagian yang disebut chir masuk ke jejunum dari duodenum yang usus 12 jari. Setelah makanan masuk ke dalam jejunum, enzim dalam jejunum akan diaktifkan dan proses pencernaan kembali akan dimulai. Usus kosong atau jejunum mengekspresikan enzim peptidase untuk mencerna asam amino, maltase untuk mencerna glukosa, sucrase untuk mencerna glukosa dan fruktosa, dan juga laktase untuk mencerna glukosa dan juga laktosa.
Selanjutnya jejunum akan melakukan gerak peristaltik, yakni gerak yang terjadi di usus yang membantu dalam penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi ini dilakukan secara aktif dan pasif, dan secara aktif dibutuhkan untuk penyerapan dan membutuhkan energi dan melibatkan protein transportasi khusus. Nutrien seperti glukosa dan asam amino diserap dengan cara ini yakni yang seringkali melawan gradien konsentrasi. Selain itu beberapa nutrien seperti air, elektrolit, beberapa vitamin diserap secara transportasi melalui proses difusi. Kelima, pembuluh darah kecil dalam bilik kemudian membantu penyerapan nutrisi tersebut langsung ke dalam aliran darah. Nutrisi yang masuk ke aliran darah kemudian dapat diantarkan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Makanan yang telah dicerna jejunum kemudian dikirim ke ileum atau usus penyerapan. Baik, selanjutnya adalah usus penyerapan atau pencegahan juga. Jadi apa itu usus penyerapan? Ya seperti namanya usus penyerapan ya pasti tugas utamanya itu adalah menyerap makanan-makanan yang sudah dicerna oleh organ-organ di atas yang sebelumnya. Ada juga ileum itu merupakan bagian terpanjang dari usus-usus lainnya dalam usus halus. Jadi dia memiliki panjang sekitar 3 meter, sekitar tingginya. Lalu dalam menjalankan tugasnya, beliau menggunakan sel-sel ya, jaringan sel yang bernama PD. Jaringan sel ini sebenarnya sudah ada mulai dari duodenum hingga pada ileum, makanya sudah bisa terjadi penyerapan pada duodenum dan juga duodenum. Namun karena ileum itu adalah bagian terpanjang, makanya PD juga memiliki konsentrasi paling besar juga di bagian ileum. Ini adalah PD. Sebenarnya untuk PD dikarenakan melakukan penyerapan nutrisi melalui metode penggantian yang dinamakan difusi. Ya juga sudah dibahas jadi sedikit oleh baik karena